Halo, selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0 per 0. Dengan ada berita bahwa Deddy Corbuzier diangkat menjadi staf khusus Kementerian Pertahanan di bidang komunikasi sosial dan publik, ini membuat warga atau netizen itu bertanya-tanya, ngapain sih butuh Deddy untuk di bidang itu gitu ya. Ya sebetulnya kalau Pak Git sih arahnya ke sana ya. Maksudnya arahnya tuh Deddy itu kan punya channel YouTube ya. Nah, ini bisa difungsikan gitu sebagai sebagai lembaga publikasi lah gitu, hubungan masyarakat ada channelnya. Jadi dengan ini itu tidak pemerintah tidak membuat suatu channel lagi atau membuat suatu lembaga lagi. Nah, ini udah ada lembaga yang membantu dalam hal ini, yaitu channelnya si Deddy Corbuzier ini yang dibutuhkan tentunya. Sesuai yang dijelaskan oleh Kepala Biro Infoham bahwa Deddy akan memberi kontribusi di bidang komunikasi sosial dan publik. Ya, itu udah jelas gitu ya. Arahan dari atau penjelasan dari Kepala Biro Infoham itu udah jelas banget, yang artinya itu tugas Deddy nanti. Jadi memberikan komunikasi sosial, ya pasti yang komunikasi sosial itu arahnya ke sosial media atau sosmed gitu, lewat disitulah buat program-programnya Deddy mungkin. Jadi pemerintah tuh kalau menurut Pak Agit nebeng di situ gitu. Yang jelas dalam hal ini, kalau secara garis besarnya gaji Deddy itu ya, gaji Deddy itu kalau staf khusus itu ya sekitar 3,8 sampai 6,3 gitu ya. Kemudian dalam menjalankan tugas tentu mendapat tunjangan ya staf khusus itu. Nah, nilai tunjangannya itu sekitar 20 sampai 27 juta. Jadi ini kalau di total per bulan perolehan si Deddy ini mencapai 30 juta per bulan. Yang dimana dalam hal ini netizen itu banyak mengkait-kaitkan ini dengan masalah efisiensi pemotongan anggaran. Menurut Pak Agit ya ini nggak nyambung kalau cuman mengangkat Deddy dijadiin staf khusus terus dikaitkan dengan pemotongan anggaran. Nah, ini tidak signifikan kalau itu digabungkan gitu. Yang sangat signifikan itu menurut Pak Agit ya, dalam 48 kementerian itu ada 17 kementerian yang sama sekali tidak dipotong anggarannya. Yang dalam hal ini ya, yang target atau nomor 1, nomor 2 ya, yang paling besar tuh malah nggak dipotong, yaitu satu itu di Kemenham atau istilahnya tuh alma maternya Pak Prabowo. Kedua adalah di Polri. Polri ini 126 triliun. Kemudian di Kemenham ini 166 triliun. Itu anggaran yang tidak dipotong. Nah, dalam pemotongan anggaran ini kalau niatnya efisiensi harusnya ada pemerataan. Nah, kalau menurut Pak Agit arahnya harusnya ke sana. Jangan mengaitkan masalah penyewaan atau penggajian Deddy yang nggak seberapa. Kalau menurut ini ya, menurut angka anggaran negara itu penggajian Deddy tidak seberapa. Dan permasalahannya justru yang pokok di situ, seperti misalnya tunjangan DPR, MPR, gaji MPR, DPR kan nggak ada yang dipotong. Kenapa yang dipangkas malah yang besar itu di anggarannya PUPR yang ini sebetulnya sangat-sangat dibutuhkan untuk keperluan masyarakat ya. Seperti jalan itu kan akses, kemudian waduk itu kan dibutuhkan untuk pengairan. Di sini ada kabar gembiranya teman-teman, yang di anggaran di PUPR itu yang tadinya dari 116 triliun itu dipotong menjadi 81 triliun. Nah, ini sekarang hanya dipotong sekitar 60,4 triliun atau katakanlah 60,5 triliun gitu ya. Jadi anggaran tadi yang dipotong 80% ya, jadi dipotong sekitar 55% lah, karena anggaran ini menurut Pak Agit sangat dibutuhkan gitu loh, bukan cuman buat kepentingan masyarakat, tapi ya buat biasanya kan ini kan adalah sebuah proyek gitu ya. Proyek itu kan membutuhkan tenaga kerja dan pembangkit ekonomi banyak di situ. Termasuk buruh-buruh kasar juga nanti akan banyak di proyek-proyek itu. Dan ini menurut Pak Agit bagus ya, maksudnya
pemotongannya itu tidak menjadi 81 triliun tapi cuma 60,5 ya. Kalau bisa sih menurut Pak Agit 40 triliun lah yang masuk akal gitu loh. Jadi sekitar pemotongannya kalau 40 triliun ya sekitar 35-40% gitu. It's okay gitu. Ini pun masih kebesaran kalau menurut Pak Agit 60, sekian triliun. Nah ini kenapa tidak terjadi pemerataan gitu loh. Terjadi pemerataan pemotongan anggaran. Harusnya itu pemotongannya itu pemotongan anggaran itu rata di sini sekian persen, sekian persen. Jadi nggak ada istilahnya kecemburuan sosial gitu loh. Ini akan sangat sulit PUPR itu sangat sulit ya. Karena kalau kita bandingkan dengan program PUPR-nya Singapura yang negara sekecil itu per tahunnya dianggarkan 60 triliun. Itu Singapura itu 60 triliun. Masa Indonesia katakan cuma 50 sekian triliun dengan luas yang segitu banyak, dengan rakyat yang begitu banyak. Nah, ini infrastrukturnya Singapura itu 60 triliun anggarannya. Dan menurut Pak Agit, pemotongan anggaran ini itu sangat-sangatlah perlu. Artinya kalau memang efisiensi, nah ini diratakan pemotongan anggarannya. Baik teman-teman, kita ambil kesimpulan aja ya. Artinya pertama ini masalah Deddy Corbuzier, sebetulnya ini masalah utamanya adalah di sini yang tadi mau dibahas, yaitu kenapa Deddy Corbuzier itu diangkat menjadi staf khusus di bidang komunikasi sosial dan publik. Nah ini permasalahannya memang di situ, dia sudah punya wawasan tentang itu dan enak gitu loh, dia tinggal misalnya ada program dari Kemenham, dia dibutuhkan lah untuk melakukan publikasi atau hubungan masyarakat gitu ya. Tapi nggak juga sampai memPA-kan anak kecil. Nah, di sini ini ya lucu, mentang-mentang itu program pemerintah terus sampai memPA-kan anak kecil, memarahi anak kecil di situ. Wah, ini sangat tidak baik dan sangat tidak mendidik ya. Ini harus kita kritik gitu loh. Yang dia punya nilai value pada publikasinya itu tidak disalahgunakan. Kalau menurut Pak Agit itu penyalahgunaan, yang artinya kalau dikritik dia harus siap gitu. Nggak langsung kalau program pemerintah ini ada, lu makan, lu beres, jangan komplain, nggak bisa begitu. Ya, Pak Agit salahkan ya disitulah, jangan nanti jadi ajang pembulian kepada orang-orang yang mengkritik. Ini yang pertama, yang sangat penting adalah jangan sampai jabatan staf khusus di komunikasi sosial dan publik ini, nah itu dijadikan nanti seperti itu, ajang pembulian kepada orang-orang yang tidak setuju atau mengkritik dalam pemerintahan. Yang kedua, yang dikaitkan dengan netizen, yaitu efisiensi anggaran ini dikait-kaitkan dengan Deddy Corbuzier. Ini sama sekali nggak nyambung teman-teman. Ya Pak Agit netral aja gitu. Berapa sih gitu misalnya anggaran yang diberikan buat Corbuzier, kan nggak banyak. Tapi kalau pemerataan ini lebih dipentingkan menurut Pak Agit. Oke lah efisiensi atau dipakai untuk disubsidikan buat makan bergizi gratis gitu ya. Nah, tapi kan harus dipotong bareng-bareng biar tidak ada kecemburuan sosial dalam hal ini. Yang kalau kita lihat ya, kita fokuskan saja ke satu kementerian gitu ya, PUPR, ini dipotong sampai 81 triliun, yang kemudian direvisi lagi, nah dipotong 60 triliun, yang jadinya ya sekitar 55 triliunan lah ininya anggarannya yang disediakan. Dan ini masih sangat kecil kalau dibandingkan dengan negara Singapura yang kecil. Yang artinya PUPR-nya Singapura itu memakai dana 60 triliun per tahun untuk membuat dan merawat infrastruktur yang ada di Singapura. Oke teman-teman, menurut Pak Agit cukup sekian dan terima kasih.